Tadi kan kita sempat lihat nih kamu jalan-jalan di Pedis dan di Kos. Tapi kalau kamu belanja bulanan gitu apa cenderung di Pedis sama Kos melulu sih, atau kamu gitu tuh biasanya juga cari info-info diskon di supermarket lainnya yang harganya mungkin lebih terpautnya agak lumayan lah. Dan lalu untuk kebutuhan Miranda sendiri tuh kalau bulanan gitu bisa habis berapa banyak sih Mir? Lalu untuk belanjanya itu loh, kamu tuh ada di mana aja gitu, yang mungkin harganya bisa bersaing cukup oke lah dari Pedis sama Kohl's itu tadi. Oke, halo semua, selamat datang kembali di acara Super Tour with Superstar. Bersama saya Lindy dari Superstar Education Bali. Lalu kakak juga mau memperkenalkan rekan kakak, yaitu Kak Nanda. Halo Kak Nanda. Dan juga ada Kak Sinta yang hari ini akan membantu untuk operasional. Teman-teman yang baru pertama kali join di acara ini, Super Tour merupakan online interaktif event yang bertema jalan-jalan atau touring di Sydney dan Melbourne, Australia. Super Tour ini kami selenggarakan untuk menghibur teman-teman yang belum bisa liburan ke Australia nih. Terlebih itu, kita juga memberikan kalian informasi mengenai kehidupan di Sydney dan Melbourne, Australia. Dan hari ini, Super Tour kita mengikuti kegiatan sehari-hari Star Student, yaitu Kak Miranda. Bersama dengan konselor Superstar Education di Sydney, Cidevina, mereka akan mengajak kita untuk berbelanja bulanan dan makan-makan. Namun sebelum itu kakak mau memberikan introduction sekilas mengenai apa sih Superstar Education itu teman-teman. Karena Anda boleh bantu share. Oke. Nah teman-teman pasti banyak nih dari teman-teman yang tanya-tanya nih, apa sih Superstar Education itu? Teman-teman, Superstar Education merupakan agensi pendidikan yang membantu teman-teman untuk pengurusan kuliah ke luar negeri. Selain itu, kami juga membantu kalian untuk mempersiapkan kuliah kalian. Seperti apa sih persiapan yang harus dilakukan sebelum kuliah ke luar negeri? Nah, kita punya 8 star step. Jadi, kita persiapan ini kita kumpulkan dalam 8 star step. Nah, yang pertama ada konsultasi nih teman-teman. Kalian wajib untuk menanyakan secara jelas jurusan apa yang ingin kalian ambil, gimana course kampusnya. Jadi Superstar menyediakan free konsultasi buat teman-teman. Lalu yang kedua, apply. Jadi ke teman-teman apply ke kampus yang teman-teman inginkan. Lalu ketiga, teman-teman akan mendapat acceptance, jadi surat penerimaan dari kampus. Lalu berikutnya teman-teman akan melakukan pembayaran dan mulai mempersiapkan student visa yang akan dibuat untuk pergi ke Australia, lalu mempersiapkan tiket dan akomodasi. Lalu kita juga akan membantu pre-departure briefing sebelum kalian berangkat. Dan yang terakhir, kalian bisa arrive dan start your study. Mungkin bagi teman-teman, kakak bisa dibantu untuk di-mute dulu sound-nya biar informasi yang kakak bagikan bisa terdengar dengan jelas. Nah, teman-teman, apa sih yang membuat Superstar beda dari agensi lainnya? Nah, kita ini mempunyai physical office nih teman-teman di Sydney dan di Melbourne. Lokasi kita sendiri di sini terletak di Pitt Street dan juga di Melbourne terletak di pusat kota. Nah, selain kita punya office di Sydney dan Melbourne, office kita di sana juga sering mengadakan kegiatan antara lain seperti gathering, seminar update kampus, dan juga job fair teman-teman. Nah, kalian bisa lebih dekat dengan kami juga jika kalian membutuhkan bantuan di Sydney atau Melbourne. Jadi teman-teman bisa datang langsung ke kantor kami, lalu tanya-tanya juga. Lalu selain itu kami juga ada terletak di 3 kota ya teman-teman di Indonesia, yaitu di Surabaya, Denpasar, dan juga Jakarta. Buat teman-teman yang belum berangkat ke Sydney atau Melbourne, boleh nih konsultasi secara offline di kantor kita di Indonesia. Dan untuk teman-teman yang mungkin tidak tinggal di kota-kota tersebut, teman-teman juga boleh konsultasi melalui online. Jadi next Kak.
Nah, ini event-event superstar yang tadi kakak mention ya teman-teman. Kita ada gathering, lalu kita juga ada sering kumpul-kumpul untuk update kampus, lalu kita juga ada job fair buat membantu teman-teman mencari kerjaan setelah lulus maupun part-time. Next, Kak. Nah, selain itu kita juga ada university orientation nih. Tapi ini dilakukan sebelum masa pandemi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi liburan nih kayak seperti ini. Nah, teman-teman berkunjung ke Australia, teman-teman juga boleh nih melakukan appointment bersama Superstar untuk mengunjungi kampus favorit kalian. Nah, ini salah satu staff student kami mengunjungi RMIT University yang ada di Melbourne. Nah, ini yang tadi kakak sempat mention, yaitu Superstar Service kita yang kita kasih secara cuma-cuma ke kalian, yaitu kita ada tes bakat minat untuk menentukan jurusan yang kalian minati sebelum kalian kuliah ke Australia. Nah, terlebih itu kita juga ada IELTS preparation, yaitu mempersiapkan bahasa Inggris kalian ya teman-teman untuk kalian kuliah ke Australia juga. Ada star student nih teman-teman yang saat ini sedang belajar maupun beberapa juga sudah lulus juga dari universitas di Australia. Oke. Nah, tadi kan sekilas mengenai Superstar Education. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak, boleh nih setelah acara ini langsung chat dengan kakak-kakak semua. Nah, teman-teman, kakak mau bacain event rules buat sore hari ini. Jadi buat teman-teman, kakak minta tolong untuk audionya bisa di mute selama acara dimulai agar tidak mengganggu pembicara dan informasi yang dibagikan bisa terdengar sangat jelas. Lalu peserta juga dimohon jangan mencoret-coret layar presentasi yang akan dibagikan oleh kakak-kakak, dan juga untuk teman-teman nih yang mau tanya boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom chat, dan juga nanti kalian harus simak dengan baik acara ini karena kita akan ada kuis berhadiah. Jadi teman-teman yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah dari kakak-kakak Superstar. Lalu teman-teman, kita hari ini juga kedatangan Mbak Bella dari Ines Cosmetic yang hari ini juga mensupport acara sore hari ini. Mari kita sapa. Halo Kak Bella. Halo Mbak Lindi. Oke, terima kasih Mbak Yela buat sore hari ini sudah menyempatkan waktu bergabung dengan Super Tour hari ini. Mungkin dari Mbak Yela ada yang bisa disampaikan? Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya kami dari Ines Cosmetic dapat support hadir dalam webinar Superstar pada hari ini. Yang kita hormati pemateri kita yang hadir pada hari ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa bergabung dalam webinar Superstar pada hari ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktu dan kesempatan sehingga kita bisa bergabung belajar bersama-sama dalam webinar kita pada hari ini. Dan perkenalkan, saya Yela Anissa, perwakilan dari Ines Cosmetic. Sedikit Yela akan menjelaskan tentang dari brand Ines Cosmetic. Ines Cosmetic adalah brand kecantikan Indonesia yang diproduksi sejak tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Dan juga Ines Cosmetic telah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Dan juga Ines Cosmetic telah mengantongi sertifikat aman dari BPOM. Karena Ines Cosmetic telah diuji secara klinis dan juga dermatologis dari BPOM sehingga dia aman dari bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Dan juga Ines Cosmetic terdiri dari skincare, body care, dan juga makeup. Jadi Ines Cosmetic tidak hanya dipakai untuk wanita saja. Jadi untuk para lelaki juga bisa memakai produk dari Ines Cosmetic. Dan misi dari Ines Cosmetic adalah membantu khususnya perempuan Indonesia agar memiliki kulit yang ideal, sehat, dan bebas dari segala permasalahan kulit.
Dan baru-baru ini Ines Cosmetics memproduksi produk terbaru yaitu Pure Gentle Makeup Remover, yaitu pembersih wajah satu langkah, non alkohol dan cocok untuk semua jenis kulit. Mungkin untuk kakak-kakak yang berminat dengan produk Ines Cosmetics bisa dibeli melalui Shopee, Lazada atau di Blibli, dan bisa melihat produk kita yaitu di Play Store ada My Ines, di sana ada katalog beserta harganya. Mungkin tidak terlalu panjang perkenalan dari kita. Tetap semangat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yela, dan juga terima kasih juga sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami di sini dan juga telah mensupport acara sore hari ini. Oke teman-teman, udah nggak kerasa nih kita sudah masuk pertengahan tahun 2021. Pasti teman-teman di sini banyak yang sudah liburan sekolah juga nih. Lalu beberapa juga teman-teman ada yang ujian. Nah teman-teman, hari ini merupakan awal bulan Juli. Pasti nih kalau awal bulan nih uang kita nih masih banyak-banyaknya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman di sini kalau udah dapat uang bulanan, biasanya teman-teman nih tipe-tipe yang nge-budget list, langsung ditulis perhitungan bulan ini aku pengeluarannya mau beli apa aja, atau teman-teman yang langsung spontan kayak, aku dapat duit, udah langsung beberapa masuk tabungan, beberapa buat belanja bulanan. Nah, kalian boleh tulis nih di kolom chat kalian tim yang nge-budget atau tim yang spontan. Nah, ngomong-ngomong soal ngebudget teman-teman, kita kali ini akan ngobrol dan melihat juga kegiatan Kak Miranda di Sydney, Australia. Nah, langsung kita sapa aja mungkin ya Kak Miranda. Halo Kak Miranda. Halo. Apa kabar Kak Miranda? Baik Kak, apa kabar? Kakak baik-baik aja. Syukur kamu sehat-sehat terus ya Mir di sana. Oh ya Mir, gimana kondisi saat ini di Sydney sekarang? Sydney sekarang lagi dingin, lagi winter, baru awal-awal winter, jadi lagi dingin banget sekarang. Oke, jadi lagi musim-musim dingin gitu ya. Kalau di Sydney sendiri itu udah beraktivitas seperti biasa atau masih ada batasan-batasan ini? Di sini sekarang kita udah normal, kita udah bisa duduk sebelahan, masker itu udah nggak wajib lagi, jadi udah aman lagi, alhamdulillah. Oke, karena memang beberapa minggu lalu kakak juga lihat case-nya di sini juga udah menurun banyak juga ya. Iya Kak. Oke, tapi tetap stay safe ya Mir. Thank you. Oke Mir, ini kakak. Ya, oke, thank you juga Mir. Mir, sebelum kita mulai berbincang-bincang nih, kakak mau setelkan video kegiatan sehari-hari Miranda di Sydney, Australia. Kita lihat sama-sama dulu. Ya. Peanut butter semuanya ada di sini. Terus bisa bikin, ada cerealnya juga. Terus bisa bikin kopi, teh segala macam, semuanya tersedia di sini. Pulang kuliah dari Central Station mau ke Town Hall beli makan, naik light rail, tram, tap dulu pakai Opal Card. Udah turun, udah di Town Hall, tap off lagi. Untuk ferry ini kita cuma sekali tap aja, jadi sekali tap kita udah bisa tahu berapa harga ferrynya. Biasanya sih paling mahal $7. Yep, mari kita naik ferry. Hari ini tuh adanya cuma 30 menit sekali.
kalau ketinggalan ini harus nungguin lagi 30 menit dari sirkuit lagi ke Menlo. Tadi itu merupakan video dari kegiatan dari Kak Miranda. Nih dari video tadi, nih kita lihat ada kegiatan Miranda tuh pergi ke kampus, lalu juga pergi ke kerjaan, naik ferry juga dan tram, lalu juga ada menyediakan makanan gratis juga. Tadi nggak dengar-dengar. Mungkin kakak mau mulai dulu nih dari kegiatan Miranda sehari-hari di Sydney itu apa aja? Jadi kegiatan sehari-hariku selama seminggu tuh aku Senin Selasa kuliah full day dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terus setiap hari Rabu aku libur, itu aku pakai buat ngerjain tugas. Kadang aku ke perpus buat manfaatin free wifi. Terus kerjanya aku hari Kamis dan Jumat itu juga full day dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Terus Sabtu Minggu itu free dayku, aku pakai buat istirahat atau kadang main sama teman, ngerjain tugas juga. Nah berarti kamu nih kuliah seminggu 2 kali aja, 2 hari aja nih. Nah pembelajarannya itu kalau 2 hari aja itu maksimal atau enggak sih? Dan kan kamu hari Rabu kan juga biasanya free nih, libur. Nah itu kamu untuk menggarap tugas itu ada kesusahan enggak sih? Karena kan kegiatan kampusnya kan cuma 2 hari aja. Menurutku sih enggak ya Kak ya, karena aku di bachelor ini emang kalau kuliah di sini tuh emang fokusnya ke jurusan yang kita mau gitu loh. Jadi per subjek, jadi bachelor di sini ada 24 subjek yang harus diselesaikan dalam 2 tahun, dan itu tuh kita bisa milih. Ada 17 core unit yang wajib kita ambil, ada 3 elektif tuh lintas jurusan yang bisa kita ambil, terus sisanya itu specializationku di sini tuh content creation yang harus aku ambil, yang harus aku selesaikan dalam 2 tahun, jadi gitu. Terus karena jurusanku ini fokusnya ke digital media, jadi aku dapat internship 2 kali dari kampusku, dan itu harus 1 internship diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Jadi kegiatan perkuliahan walaupun hanya dilakukan 2 hari seminggu, tapi tetap maksimal dan efektif ya Mir. Karena kan memang langsung gitu ya, nggak ada kayak kalau di Indo kan nggak ada pelajaran kayak agama, pendidikan, kewarganegaraan dan lain-lain. Tapi kalau di Australia mungkin langsung kayak kamu ambil jurusan apa, langsung kamu belajarnya itu. Jadi lebih fokus. Oke. Miranda ini sudah stay di Australia sejak tahun 2018 ya. Nah, kakak mau tanya-tanya nih, dari kegiatan yang tadi kita sempat lihat di video nih. Nah, banyak nih teman-teman yang mempunyai asumsi kalau biaya hidup di Sydney itu biasanya tuh terkenalnya itu mahal, jadi semua itu serba mahal gitu loh Mir. Kayak naik tram tuh tadi mahal, kayak beli makan mahal, pokoknya semua tuh serba mahal deh. Nah kita sekarang mau buktiin sama kamu nih Mir, emang kalau naik tram, naik ferry dan makan lalu melakukan aktivitas lainnya gitu tuh biasanya kamu bisa habis berapa? Gini ya Kak, itu tuh tergantung gaya hidup juga kan ya. Kalau mau hemat tuh bisa banget di Sydney. Bisa banget kalau mau hemat di Sydney. Sebelumnya kita start dari makanan dulu ya. Student internasional di sini tuh banyak banget keuntungannya. Dari kampus kita bisa dapat free burger, kadang free, pokoknya banyak makanan free yang dari kampus tuh kayak jadi iklanin gitu. Terus ada coffee shop yang ngasih diskon buat kita. Terus pokoknya manfaatkan student ID kalian buat diskon-diskon itu. Terus bahan makanan tersedia tuh banyak banget yang murah-murah, dan makanan di bawah $10 tuh ada buat kita. Jadi nggak ada alasan buat nggak bisa hemat gitu loh. Terus kalau mau makanan hemat buat makan malam tuh sering tiap hari di sini ada kayak diobral makanan dari sore, dari jam 4 sampai jam 7 semua makanan di sini tuh diobral. Satu kotaknya itu $5, dan itu cukup banget kalau buat makan sekali.
gitu. Itu biasanya tersedia kayak di pusat kota, di dekat-dekat stasiun, emang disediakan buat orang-orang yang pulang kerja yang malas masak kayak gitu-gitu. Terus untuk transportasi sendiri akan ada yang namanya ini Opal Card. Ini Opal Card ini kita pakai buat kemana-mana di Sydney, di New South Wales. Kalau Opal Card sendiri tuh kira-kira seminggu $50. Itu tuh kayak udah maksimalnya segitu. Dan setelah kita pakai 7 atau 8 hari, itu tuh Opal Card bakal ngasih kita reward buat 2 hari selanjutnya kita bakal free kemana aja tuh. Biasanya kalau kayak gitu tuh weekend gitu. Terus naik kereta biayanya paling mahal tuh $3. Itu tuh kayak udah perjalanan jauh gitu. Terus buat ferry itu udah ditetapkan. Kalau yang karena aku dari Circle Lake, tempatnya Opera House ke Manly, itu tuh $7. Itu kayak udah harga tetap gitu. Terus kalau buat bis sendiri itu juga $3. Jadi harganya rata-rata segitu sih Kak, nggak sampai yang mahal-mahal gitu. Jadi kayak kasarannya sehari tuh kalau jalan jauh kemana aja gitu $20 lah. Terus karena aku suka baca buku, aku tuh sering ke perpustakaan. Menurutku itu entertainmentku. Jadi aku pinjam buku di perpustakaan. Dan kita sebagai international student tuh boleh bikin kayak kartu anggota gitu di perpustakaan sini. Jadi kita nggak dibeda-bedain gitu. Terus untuk akomodasi sendiri, karena COVID-19 kemarin, itu tuh pemerintah menyediakan tunjangan untuk akomodasi untuk international student yang bisa kita apply dari website kampus. Itu Kak. Berarti untuk biaya hidup sendiri itu kakak kembalikan ke setiap orang mungkin ya Miriam. Jadi buat teman-teman sesuai dengan kebutuhan lah dan gaya hidup kalian gitu. Tapi kalau kalian mau murah itu bisa banget ternyata teman-teman. Karena kalian kan punya ID, student ID nih. Nah itu ternyata bisa digunakan untuk mendapatkan makanan-makanan gratis ataupun makanan-makanan diskon ya. Lalu buat teman-teman yang mau masak nih, hobi masak nih, umpama nggak mau beli, mau masak. Nah bisa nih juga buat persediaan makan, di bahan-bahan makan tadi. Lalu buat teman-teman yang udah kerja kuliahnya padat juga bisa nih beli untuk makanan obrolan yang dijual di pusat kota atau dekat stasiun tadi yang harganya cuma berkisaran $5 aja. Lalu untuk transport ternyata juga nggak mahal-mahal banget ya, karena kan teman-teman kan pasti juga akomodasi mungkin cari yang dekat atau mungkin juga bisa memperkirakan lah jauhnya gitu, karena kan nggak mungkin kalian mau sehari keliling Sydney setiap hari kan juga. Jadi kan kalian kira-kira menghabiskan cuma $3 itu udah bisa berjalan dari sini dari mana ke mana dengan biaya yang cukup affordable. Lalu kalian nih yang baca buku juga bisa baca buku di perpus kota atau perpus kampus tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Nah untuk teman-teman juga ternyata kita tahu kalau government Australia itu ternyata concern banget buat international student, karena kemarin kita juga dapat info dari Miranda juga yang COVID-19 kemarin pemerintah juga memberi tunjangan untuk akomodasi ya Mir. Nah dari tadi nih biaya sharing-sharing mengenai biaya hidup, jadi kira-kira kamu sehari ini bisa menghabiskan berapa uang Mir? Perkiraan aja deh. Perkiraan ya Kak ya? Iya. Paling banyak itu udah termasuk transportasi tuh 35-40. Itu udah transport sehari, udah makan sandwich, dinner. Kalau breakfast kan aku gratisan di kampus. Terus kalau siang tuh biasanya aku makan juga di kampus. Biasanya di kampus kayak nyediain pizza, nyediain sandwich gitu. Itu sih. Jadi aku manfaatkan apa yang ada di kampus demi hemat. Terus kalau bosennya apa yang ada di kampus karena itu doang kan. Biasanya paling beli kentang goreng fast food gitu. Paling $3.50 itu udah kenyang. Terus ada juga makeup yang murah-murah kayak gitu. Paling sekitaran $2.50 gitu. Terus karena aku anaknya terinfluence sama bule-bule ini dan menurutku juga hemat juga, jadi aku bawa botol minum sendiri kemana-mana, bawa botol minum terus isi ulangnya itu pakai air keran, tapi bukan berarti nggak sehat ya, karena air keran di sini itu emang benar-benar bisa diminum dan nggak apa-apa gitu loh.
Itu sih Kak. Ternyata itu perkiraan $35 sampai $40 kan nggak setiap harinya Miranda mengeluarkan uang segitu ya, tapi itu perkiraan udah transport, makan, nyemil, dan juga ternyata Miranda breakfastnya juga ada breakfast gratis di kampus juga ya. Nah itu lumayan saving banget sih Mir. Lalu untuk minum sendiri kan teman-teman juga nggak perlu mengeluarkan uang karena kan air kerannya juga bersih dan bisa diminum. Nah nih kakak mau tanya nih, selain bisa beli kentang goreng $3.50, $35 itu kira-kira bisa dapat makanan seperti apa sih kalau makan berat gitu? $3.50 itu tuh udah dapat tuh $5 tuh udah kenyang sih, udah dapet nasi kayak gitu. Terus kalau seumpamanya bosan nasi, ada yang namanya sandwich lebih cepat. Itu sandwichnya tuh enak banget, jadi ada roti, telur 2 sama hash brown yang di McD tuh hash brownnya tuh 2, terus dipakein saus barbecue sama saus tomat, terus udah gitu doang, pakai roti lagi, itu udah kenyang. Karena aku makannya siang, jadi sampai malam tuh, sampai mau dinner itu masih kenyang sih. Buat $4.50 menurutku worth it. Dan juga sandwichnya nggak sama kayak sandwich yang di Indo ya. Kalau di Indo kan lebih kayak roti, telur, terus saus sambal gitu, atau kalau anak-anak mau tambahin sayur gitu. Tapi kalau di Australia sendiri sandwichnya ternyata banyak karbo dan banyak protein juga. Jadi makan satu sandwich aja udah, menurut kakak udah cukup kenyang lah buat teman-teman juga. Nah ini Mir, kan lagi hype-nya nih teman-teman kalau di sini tuh minumnya tuh boba gitu tuh Mir, terus kopi-kopian gitu. Nah dan juga kan teman-teman nih kalau lagi belajar lalu stres pasti kan larinya pasti ke nyemil, ke makanan ringan, snack gitu, coklat biar moodnya membaik. Nah gitu tuh perkiraan gitu kalau teman-teman mau beli boba lalu beli snack gitu tuh kira-kira bisa habis berapa sih Mir? Boba tuh kayak cat time kayak gitu-gitu tuh harganya juga $5-7. Itu kan tergantung toppingnya juga kan ya. Tapi kalau yang udah standar, yang udah biasa banget tuh ya $5-7. $7 aja tuh udah yang ukuran large gitu Kak, yang gede gitu. Dan itu nggak beda jauh juga kan harganya sama kayak di Indo. Terus buat snack, ntar ada coklat nih gini, coklat segini gedenya. Ini tuh ya KitKat, ini segini $1.5. Ini tuh aku nggak habis. Itu ya coklat segitu $1.5. Terus snack kayak chips gitu, kentang gitu $3 tuh udah yang gede gitu. Ternyata ya harganya nggak melampau jauh sih ya. Kalau di Indo sendiri ya rata-rata kalau kita mau minum boba tuh ya perkiraan harganya ya 30.000 sampai 50.000 lah. Ada beberapa yang memang boba-boba yang dijual kan 50.000 sampai 70.000 pun juga ada. Lalu untuk snack coklat pun juga nggak terlalu mahal juga ya ternyata, karena kan kalau di Indo kan juga kalau beli snack kan ya rata-rata 10.000-an gitu. Ada juga yang 3.000-an juga. Tapi kan untuk Lay's yang gede pun di Indo kan juga 10.000-an gitu. Jadi menurut kakak untuk kalian nyamil lah, nah itu nggak segitu memakan uang sampai banyak lah gitu. Nah lalu dari Miranda sendiri nih, untuk kalau teman-teman mau compare, nah kalau teman-teman beli makanan di luar dan masak sendiri, berapa nih banyak uang yang bisa teman-teman irit untuk bulanan? Perkiraan sih kayak sama aja ya, tergantung sama kegiatan dan kebutuhan. Kalau mau masak sendiri bisa murah, bahan-bahan yang cari di supermarket kan harganya affordable. Apalagi kalau after setelah jam 4 kayak gitu, itu tuh kebanyakan diobrol juga tuh sayur-sayuran kayak gitu-gitu tuh. Terus kalau mau makanan di luar ada option yang murah juga, cari makanan di bawah $10
itu ada banget. Terus bisa juga cari-cari restoran yang ada student discount-nya, itu banyak banget juga di sini. Jadi kembali lagi ke kesibukan teman-teman dan kegiatan teman-teman nih. Mungkin ada saran juga buat teman-teman nih yang masih penyesuaian dengan kegiatan dan jadwal kampus. Di awal-awal tahun nih teman-teman boleh nih jadi beli makan di luar. Namun kalau udah mungkin beberapa bulan jalan kan teman-teman sudah mengetahui nih letak-letaknya, lalu perhitungannya. Jadi boleh coba masak sendiri, lalu disimpan atau dibuat bekal buat besok. Nah, teman-teman juga bisa belanja di toko-toko swalayan yang disediakan bahan-bahan makanan yang cukup murah ya. Jadi bolehlah setelah pulang kuliah belanja gitu. Dan juga untuk teman-teman tadi juga ada banget untuk mau beli makanan kalau di luar, yang beli makanan yang di bawah $10 itu juga ada. Juga jangan lupa student ID-nya dibawa kemana-mana ya dapat diskon. Nah, oke. Ini salah satu juga yang mau kakak tanyakan Simir. Ini kan merupakan kebutuhan student yang paling dibutuhkan lah istilahnya juga, salah satunya yaitu paket internet sendiri. Nah, kalau dari Miranda sendiri ini paket internetnya itu kamu biasa beli berapa gitu. Lalu kalau Miranda sendiri ini cenderung orang yang connect di mana aja atau connect-nya cuma di kampus, jadi memanfaatkan wifi kampus gitu. Lalu untuk di luar kampus sendiri, umpama kayak Miranda lagi di kafe, di taman, di mall, itu ada wifi gratisan nggak sih Mir? Jadi masalah paket internet dulu nih. Dulu aku tuh sebelum berangkat udah dikasih tahu harus ke kantor Superstar biar bantu koneksiku. Jadi setelah aku nyampe sini, aku tuh langsung ke kantor Superstar yang di Sydney, yang di Pitt Street, langsung dibantu sama kakaknya buat konekin ke Vodafone. Namanya Vodafone itu aku tuh dikonekin yang ke harga affordable buat student, 30 GB itu buat $35, itu buat sebulan. Dan karena di sini banyak banget wifi yang bisa dipakai, jadi 30 GB tuh nggak cepet habis gitu loh. Jadi kayak sisanya bisa banyak banget di akhir bulan. Aku paling pakai koneksi HP tuh, pakai data HP tuh kayak di public transport doang, kalau apalagi kalau jalan gitu ya. Tapi kalau di mall, di perpus, di kampus, di rumah itu tuh pakai wifi. Dan ya sih membantu banget, 30 GB buat $35 pakai Vodafone. Jadi itu enak banget ya teman-teman. Nah itu kan tadi yang kakak sempat mention di awal. Nah kelebihannya Superstar itu apa? Nah kita punya physical office di Sydney dan Melbourne, bisa bantu teman-teman buat teman-teman beradaptasi juga. Jadi kalau teman-teman ada kesusahan nih untuk internet HP, juga boleh langsung ke kantor kami yang ada di Sydney untuk tanya-tanya mengenai Vodafone sendiri. Nah ternyata paket internet ini bukan sesuatu yang big deal lah ya Mir untuk biaya hidup itu, karena kita bisa connect di mana aja, dan juga paket internet pun yang tersedia pun ya nggak terlalu mahal juga. Dan juga yang pastinya teman-teman nih kalau mau connect, kalau nggak mau pakai paket data lewat HP, juga bisa pakai wifi yang tersedia di kampus, di tempat-tempat umum, karena kecepatannya nggak terlalu buruk banget juga ya Mir. Enggak sih Kak, di sini internetnya tuh cepet banget. Kayak paling kalau agak ada delaynya itu paling kalau pas ada perbaikan gitu ya. Tapi kalau buat data di HP sejauh ini nggak ada masalah, cepet banget. Udah ada 5G. Oh, wow. Jadi ya nggak perlu khawatir lagi dong kalau nggak bisa banyak alasan dengan orang tua. Aduh malas kerjain tugas karena internetnya lemot. Ya udah nggak boleh alasan lagi dong, karena internetnya terbukti cepet, jadi bisa connect everywhere. Oke. Iya, udah nggak bisa udah nggak bisa alasan ke dosen buat nggak ngerjain tugas. Udah nggak bisa. Aduh kemarin internetnya nyandet, jadi tugasnya nggak bisa kekumpul. Nah, karena internetnya udah ngebut banget, udah cepet banget dia Mir. Oke. Nah, lanjut nih untuk belanja bulanan.
sebelum kita berbincang mengenai belanja bulanan, kita mau tonton videonya karena Kak Miranda dan Cidev dan juga Kak Prisil juga, salah satu teman Kak Miranda, akan mengajak kita belanja bulanan dan makan makanan murah. Mau tahu makanan murahnya di mana? Kita lihat videonya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Devina dari Superstar Education Sydney. Nah, kali ini saya nggak sendiri, saya ditemanin oleh 2 orang student kita yang saat ini sedang belajar di Sydney. Ada Miranda dan juga ada Sisil. Nah, kenapa sih mereka berdua ada di sini? Mereka berdua ini mau sharing ke kita semuanya tentang bagaimana sih bisa punya living budget yang nggak mahal di Sydney. Karena kan kalau kita dengar hidup di Sydney itu semua mahal. Mereka mau bagi-bagi tips nih ke kita gimana supaya mereka bisa menekan pengeluaran supaya nggak mahal. Salah satunya adalah dengan belanja di Penny's Market yang katanya terkenal murah-murah sih di sini. Nah, kita mau tanya dulu nih ke Miranda. Miranda biasanya kalau di sini belanja apa aja nih? Di sini tuh karena banyak sayur-sayur yang murah dan kebanyakan diskon, jadi aku lebih suka di sini dan banyak kayak apa bahan-bahan untuk mas kayak yang pasti kita suka. Kita tiap minggu ke sini, sekitar kayak 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Oke, kalau kualitasnya sendiri kalah nggak sama yang dari supermarket? Enggak dong, kualitasnya fresh banget. Kita bisa lihat kayak mereka bawa-bawa sayuran-sayuran yang masih segar langsung dibawa ke sini. Dan juga kita bisa lihat kayak ikan-ikan dan ayam-ayam itu masih murah. Oke, sip. Kalau gitu kita makin nggak sabar untuk lihat seperti apa sih isinya Penny's Market yang katanya kualitas bagus tapi harganya terjangkau. Yuk! Aku suka belanja di sini karena murah banget. Semua pilihan ini tiga pilihan untuk $5. Jadi makanya aku suka di sini. Ada kacang panjang yang sangat susah dicari di mana-mana, tapi di sini ada dan murah. Enak banget sih. Dan kalau bawang, aku tuh suka bawang yang kecil-kecil gitu, biar kalau habis dimasak itu langsung habis. Jadi kita nggak nyimpen barang-barang yang nanti bakal jadi busuk gitu. Untuk cabenya sendiri, kalau untuk perbandingan di beberapa toko di sini, menurutku yang di sini itu paling banyak dari yang lain. Jadi sebelum belanja, alangkah baiknya kita berputar-putar dulu, lalu bandingin ukurannya. Sebagai student, untuk mengimbangi hidup sehat, jangan lupa makan buah. Buah ini cuma $2 per kilo. Dan kalian bisa
bisa kayak beli 2 atau 3 aja buat mengimbangi hidup sehat. Karena kita udah belanja sayur, sekarang kita belanja yang di Pedi itu nggak ada. Jadi kita bakal ke supermarket yang kita biasa beli groceries. Aku bakal beli roti, selai-selai yang udah habis, sama susu yang udah habis juga di rumah. Jadi kita bakal ke groceries. Oke, sekarang kita akan ajak teman-teman semua untuk mengunjungi Home Supermarket yang ada di dekat sini. Ya, yuk semuanya. Oiden, dan ini makanannya tuh murah, enak, dan harganya di bawah $10. Kita makan dulu ya. Dulu.
Wah, seru banget tadi jalan-jalannya. Itu tadi itu jalan-jalan di market apa aja nih, Mir? Tadi itu videonya di Paddy's Market, itu tuh kayak traditional marketnya yang di Sydney gitu. Terus tadi ada juga di Coles, itu supermarket yang sering dikunjungi di Sydney dan itu ada di mana-mana. Oke, nah Mir, tadi kan kita sempat lihat nih kamu jalan-jalan di Paddy's dan di Coles. Tapi kalau kamu belanja bulanan gitu apa cenderung di Paddy's sama Coles melulu sih, atau kamu gitu tuh biasanya juga cari info-info diskon di supermarket lainnya yang harganya mungkin lebih terpautnya agak lumayan lah. Dan lalu untuk kebutuhan Miranda sendiri tuh kalau bulanan gitu bisa habis berapa banyak sih, Mir? Lalu untuk belanjanya itu loh, kamu tuh ada di mana aja gitu yang mungkin harganya bisa bersaing cukup oke lah dari Paddy's sama Coles itu tadi. Beda-beda sih Kak ya, jadi aku belanjanya tuh nggak cuma di satu tempat aja gitu. Kalau belanja buat groceries biasanya aku antara ke Coles atau ke Aldi. Nah kalau di Aldi ini kan biasanya aku biasa beli toilet roll, beras, kayak tisu, sabun, shampoo yang gede-gede kayak gitu, itu buat groceries. Tapi nggak enaknya di Aldi ini karena dia dari Eropa, dia tuh nggak punya banyak stok buat masakan Asia gitu loh. Tapi Coles ada, tapi nggak banyak juga. Jadi kalau ke Coles aku lebih belanja kayak roti, susu, selai kayak gitu-gitu. Terus kalau mau yang lebih Asia banget, ada namanya IGA. Itu kayak di dekatnya Paddy's Market gitu. Aku biasanya di situ buat beli bumbu-bumbu instan dari Indo gitu. Itu tuh ada bumbu bambu itu harganya 70 sen. Terus di situ juga ada tempe. Tapi kan aku juga nggak terlalu sering makan tempe juga karena ke distract sama makanan lain. Tempe tuh harganya $3.50. $3.50 itu kayak sekotak gitu, sekotak tempe kayak gitu. Terus kalau mau beli sayuran biasanya juga ke Paddy's Market situ. Semuanya kayak pulang kerja, pulang kuliah ada waktu, karena Paddy's Market tuh letaknya di tengah kota gitu Kak, jadi deket kemanapun gitu loh. Terus kalau sayuran sendiri tuh aku lebih sering ke toko yang deket stasiun di dekat rumah ya, karena kan baru pulang terus lihat ada obralan, karena kalau sore tuh sering obral. Nah kalau Paddy's Market kan kalau aku di city, tapi kalau pulang kerja atau pulang kuliah ya ke toko yang dekat rumah itu, deket station itu. Kalau sore tuh ada obralan gitu, harga sayuran tuh kayak $1.70 di bawahnya segitulah. Terus kalau mau cari diskon, orang sini tuh kayak jarang banget ngebuka website buat lihat harganya berapa gitu kan. Lebih sering tuh kayak lihat katalog gitu Kak. Jadi ada katalog di depan supermarketnya yang bisa kita ambil. Itu tuh kayak lebih mudah sih menurutku daripada harus buka-buka website terus nyari-nyari diskon kayak gitu. Terus kalau buat info-info makanan gratis gitu, aku biasanya stay di Instagram kampus, terus cari-cari info di Instagram gitu buat international student, itu banyak banget. Wah, berarti memang kalau di Paddy's sama di Coles itu memang harganya udah cukup affordable ya, Miri? Iya Kak. Lalu juga buat teman-teman, ternyata kalau kangen makanan Indonesia atau makanan Asia nih nggak usah bingung-bingung nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa masak sendiri. Jadi udah ada toko-toko yang jual bahan makan Asia. Lalu kalau teman-teman juga kangen kerupuk juga boleh beli. Lalu bisa bikin makanan Indonesia melalui pakai bahan-bahan instan juga. Lalu nih buat teman-teman yang biasanya cenderung sukanya cari tempe terus, nah ternyata dijual juga di Sydney. Nah kalau untuk sayuran sendiri ternyata juga nggak mahal-mahal juga ya Mir ya, karena banyak obralan juga ternyata ya, karena mungkin di sana mungkin memang nggak boleh nyimpen atau gimana Mir? Oh iya, karena kenapa di sini tiap sore diobral tuh karena kan makanan kalau nggak habis tuh kan di sini nggak boleh dijual lagi ya kayak buat besoknya tuh nggak boleh, jadi diobral biar langsung habis dalam hari itu. Jadi sayuran biar tetap seger, biar besoknya sayuran seger yang dijual, bukan sayuran dari kemarin. Terus juga kayak makanan-makanan yang tadi aku bilang yang $5 diobral tuh itu juga karena nggak boleh nyimpen dari kemarinnya.
biasanya dijualnya di obral gitu. Jadi walaupun harganya murah lah, terhitung murah sih, 70 sen, $1 atau $2, tapi ternyata buah dan sayurnya kakak bisa bilang kualitasnya bagus ya, bukan yang kayak busuk-busuk gitu, tapi kayak yang udah fresh gitu. Dan juga itu tuh kita di sini seger-seger banget sih sayuran, buah-buahan. Jadi itu oke banget sih, dengan harganya yang murah, terus kualitasnya juga bagus. Itu lumayan banget sih buat temen-temen. Dan juga tadi kan Kak Miranda juga ada bilang jangan lupa nih buat temen-temen internasional buat tetap menjaga gizi dengan memakan buah. Ternyata buahnya juga cantik-cantik ya di sana, tadi kakak lihat juga di video, kayak mulus-mulus gitu kan. Beda banget kalau di Indonesia kan, kalau mulus-mulus kan harus beli di supermarket ya kan, juga harganya cukup mahal sih kalau beli di supermarket. Sedangkan kalau kita di Indonesia sendiri beli di pasar tradisional kan ya mohon maaf nih, nah buahnya kan agak busuk-busuk lah, mungkin bukan busuk karena udah lama atau apa, mungkin karena dari perjalanan jatuh gitu loh, jadi kayak benjut gitu loh, jadi kayak ada hitam-hitamnya gitu. Terus juga kan di Indo kan musimnya tropis ya Kak ya, kan di sini kan dingin. Bener juga, jadi AC-nya alami gitu ya Mir ya istilahnya. Jadi buahnya, sayurnya tuh tetap fresh. Kayak kalau di teman-teman kalau tahu nih, kalau di supermarket kan sering disiramin ya Mir ya, kayak ada pompa airnya tuh loh, kayak disiramin kan biar tetap fresh gitu. Kalau di supermarket kan dingin nih teman-teman, ada kulkasnya yang besar itu. Sedangkan kalau kalian belanja di tradisional market kan sayur-sayurnya kan juga yang tadi kayak bilang kan hitam-hitam, terus benjut-benjut juga buah-buahnya. Tapi kalau di sana karena iklimnya mungkin ya Mir ya, jadi kebantu juga untuk buah dan sayurnya tuh tetap fresh. Oke, nah tadi kita juga sempat lihat nih Mir, kamu, Kak Prisil dan Cik Dev tadi lagi makan-makan. Kayaknya enak banget sih makanannya. Nah, kita boleh tahu nggak sih Mir itu makanan apa, terus berapa sih harganya? Lalu untuk dari kamu sendiri nih, ada rekomendasi tempat makan yang kamu suka nggak dengan harga yang cukup terjangkau? Oke, tadi tuh aku Ci Devina sama si Sisil itu makan di Oiden. Itu tuh Japanese food. Itu tuh aku kayaknya habisnya kemarin $6, pokoknya di bawah $10. Dan itu tuh kita udah bisa makan salmon, udah bisa makan telur salmon, terus ada juga pilihannya ayam, jadi macam-macam, kayak seimbang gitu lah, bukan yang kayak fast food banget. Itu Japanese food itu terjangkau banget sih menurutku, dan itu tuh kayak aku sering ke situ, dan itu tuh international student, itu kayak langganannya gitu loh Oiden tuh. Terus ada juga kalau seumpamanya teman-teman pengen makan Indo gitu ya, ada namanya di sini Medan Cia. Medan Cia tuh aku biasanya beli kayak nasi pakai 2 lauk, itu bisa milih makanan Indo 2 lauk, itu $9 itu udah kenyang, udah banyak banget gitu. Terus ada juga kalau pengen kan lagi ramenya ayam geprek itu ya kayak itu biasanya aku ke ayam Penyatria, itu makanan Indonesia tuh $12 udah dapet minum. Terus kalau seumpamanya itu kan ayam Penyatria kan jauh, kalau di City ada juga fast food kayak McD, KFC, Hungry Jack tuh kalau di Indo Burger King gitu. Terus paketnya tuh yang besar, ini nggak juga pakai nasi, jadi mendingan bawa nasi dari rumah, terus beli ayamnya di KFC, udah makan deh di City, di taman gitu. Biasanya aku duduk di taman gitu kayak sambil makan ayam, makan nasi, buat sambal sendiri juga. Lucu banget sih Mir. Jadi ini oke banget sih. Ini tips yang oke banget buat anak-anak Indonesian student ya terutama. Karena kan kita Indonesia itu kan nggak kenyang kalau nggak makan nasi. Ya istilahnya nggak makan nasi ya nggak Mir. Iya dong. Jadi kita mesti ya teman-teman bisa beli beras tadi di Aldis, lalu teman-teman masak sendiri, lalu lauknya bisa beli di luar, jadi biar mantep gitulah istilahnya, biar kenyangnya itu sampai maksimum. Karena kalau teman-teman nih mungkin masih beradaptasi, masih sebulan 2 bulan kan masih kayak aduh kok makannya cuma sandwich, kentang goreng, kayak nggak makan, kayak udah snack sehari-hari itu malah kalau di Indonesia ya.
Nah, ini tips yang dari Kak Miranda ini oke banget sih, bisa dicoba. Jadi teman-teman masak aja nasi lalu lauknya bisa beli kalau kegiatannya padat gitu ya. Iya. Oke. Nah, dari kamu sendiri nih, tadi kan kakak ada tanya nih buat teman-teman, tim ngebudget atau spontan? Banyak banget juga yang respon, ada yang ngomong tim ngebudget, tim spontan, tim ngebudget dan spontan kak. Nah, kalau dari Miranda sendiri nih, kamu lebih tim ngebudget atau tim spontan? Sayangnya aku tim spontan. Jadi Sayangnya langsung. tapi aku ada budget juga, dalam arti kayak di bill. Jadi aku ada Netflix, ada internet, kayak gitu-gitu tuh aku budgetin $50 per bulan. Terus kayak Opal itu $100 per 2 minggu. Udah, itu nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ya udah aku jalan kemana-mana. Terus belanja bulanan tuh nggak tiap bulan gitu, karena seperti yang aku bilang tadi, aku tuh belinya langsung gede-gede di Aldi. Itu tuh kayak harganya kayak sampo sabun tuh kan nggak beli tiap bulan ya, $100 per bulan, tapi nggak tiap bulan juga. Terus ada juga makan, soalnya kita hitungannya $5 lah per sekali makan, itu $15 per hari kalau seumpamanya emang 3 kali makan. Tapi karena aku juga memanfaatkan kampus dan kerjaanku yang punya free lunch, free breakfast gitu, jadi ya hemat-hematin. Cukup affordable juga ya pengeluaran Miranda sehari-hari. Nah, lalu kan Miranda kan juga sudah kerja part time nih ya Mir ya. Kita boleh tahu nggak sih estimasi pendapatan Miranda itu berapa? Perkiraan aja, estimasinya aja sih. Oh ya, kasarannya ya kak ya, kasarannya per 2 minggu. Karena di sini kan kayak pemasukannya kan per 2 minggu ya, 900. Dan kalau aku seumpamanya aku kerja weekend, aku tuh biasanya dapat lebih. Dan yang harus diingat di sini tuh semua pekerjaan dibayarnya per jam, jadi dihitungnya per jam berapa gitu. Dan untuk international student pun dibatasi oleh pemerintah untuk 20 jam per 2 weeks ya Miriam? 20 jam per week, 40 jam per 2 minggu. Oke, 20 jam per weeks. Jadi buat teman-teman, estimasi pendapatan Kak Miranda ini bukan patokan kalian pasti dapat segitu ya, tapi kayak ada juga pendapatan yang lebih ataupun yang kurang. Nah, tergantung kalian nih mau cari kerjanya seperti apa, dan pasti kan juga disesuaikan juga dari perusahaannya gitu. Dan juga kalau kalian kerja weekend pastinya ada biaya, kayak istilahnya biaya lemburnya gitulah ya Mir ya. Iya. Jadi ini pasti juga kalian patokan juga juga sih kerjaan. Iya benar, pasti kan kalian bisa mendapat lebih juga lah. Nah, lalu dari pendapatan yang Miranda dapat dan pengeluarannya, kakak bisa bilang kalau kerja part-time itu sangat-sangat membantu sih ya Mir ya. Tentu saja kak. Iya, karena kayak satu, kerja part-time itu menambah pengalaman juga pastinya buat kalian, nambah-nambah portofolio juga pastinya. Lalu ternyata dari gaji yang didapat itu teman-teman bisa buat yang tadi Miranda bilang, untuk bayar bill, untuk bayar transport, untuk belanja bulanan, nah dan untuk makan juga. Dan untuk teman-teman mungkin mau saving juga buat beli, umpama keinginan kalian mau beli HP baru, laptop baru, pasti juga bisa banget, karena kan belanja bulanan untuk keperluan sehari-hari juga tergantung dengan kebutuhan dan gaya hidup kalian ya. Nah, ini kita ada hitung-hitung tadi nih, dari yang Miranda obrolin tadi kita udah hitung-hitung. Makan dan minum kurang lebih sekitar $5 sampai $12 lah. Untuk transport juga $20 per hari. Lalu internet juga $35 per bulan. Lalu untuk grocery shopping, sayur, buah, ternyata harganya nggak sampai yang mahal-mahal banget lah, nggak sampai yang $10, $12 dengan kualitas yang sebagus itu, ternyata cuman bisa didapat dengan $5 dengan 3 item. Dan juga tadi kakak dengar juga di videonya kalau beli lihat-lihat dulu, karena pack-packannya ada yang banyak, ada yang dikit gitu. Jadi pinter-pinter lah cari yang banyak gitu, pinter-pinter cari yang menguntungkan. Lalu juga roti juga nggak terlalu mahal juga,
dan juga untuk perlengkapan sabun, mandi, odol dan lain sebagainya, teman-teman bisa beli secara besar lah, secara dalam jumlah besar 2 literan gitu ya Mir. Dan kakak rasa 2 liter itu nggak habis dalam sebulan sih Mir, tapi ya tergantung untuk pemakaian orangnya ya, kembali lagi ke orangnya masing-masing. Ya. Nah, di total nih Mir, ada sekitar 1.000 sampai 2.000 untuk pengeluaran bulanan aja. Nah, itu udah include yang tadi tertera di screen layar ini. Jadi, kembali lagi nih buat teman-teman, 1.000 sampai 2.000 pengeluaran ini bukan pengeluaran kalian pasti bulanan ya, tapi kembali lagi ke gaya hidup dan kebutuhan kalian. Kalian juga bisa ngirit, kalau kalian di sana mungkin tinggalnya nanti sharing atau apa, nanti kalian juga bisa ngirit untuk bagi-bagi makanan sama teman lah istilahnya gitu. Ya kan Mir? Yes, benar sekali Kak. Oke, ini pertanyaan terakhir yang kakak mau tanya ke Miranda. Nah, kamu ada nggak nih tips buat menghemat buat teman-teman yang mau kuliah ke Sydney nih, Mir? Mungkin dari akomodasi dulu ya kayak yang teman-teman tanyain juga. Aku ada 2 option yang bisa aku katakan. Jadi kalian bisa ngekos itu $300 per week, itu kalian udah dapat semuanya, dapat kayak listrik, air, itu kalian udah nggak usah bayar, dapat makan malam juga, itu $300 per week. Terus ada yang di bawah itu, tapi kalian harus sharing room itu sharing apartemen. Kayak contohnya temenku apartemen 1 itu ada 3 kamar tuh per orangnya bayarnya 230. Sharing room, sharing listrik, air, dan itu dibagi 3 orang. Kayak listrik per bulannya 150, air per bulannya 120, itu kasarannya ya. Terus juga itu kan tapi dibagi $3. Nah, sekali lagi buat keuntungannya tinggal ngekos ya itu tadi, kalian udah nggak bayar apa-apa. Tapi kalau yang apartemen enaknya kan kalian tinggal sama teman kan, jadi lebih bebas. Tapi kalau ngekos kan landlordnya kan kadang kan nggak terlalu suka kalau kita pulang malam atau gimana, jadi itulah ada plus minusnya lah gitu. Jadi itu sih kalau saranku buat akomodasi. Terus kalau tinggal di sini itu emang tergantung gaya hidup juga sih, jangan boros, jangan hedon. Oke lah, mungkin hedon sesekali boleh karena temen juga kan, kita butuh bersosialisasi, kita juga butuh teman. Aku juga keluar sama teman, tapi nggak sesering itu. Waktu tuh aku pakai buat ngerjain tugas kayak gitu-gitu, ke perpus tuh, dan manfaatkan student card itu sih. Jangan lupa student ID-nya dibawa kemana-mana yang pasti ya Mir ya. Oke, nah teman-teman tadi kan udah dijelasin nih mengenai akomodasi sama Kak Miranda dan juga tips-tips buat menghemat. Nah, bolehlah sekali-sekali kita makan enak karena kan udah kerja keras juga, kalian udah belajar capek, udah kerja keras juga. Nah, tapi ada baiknya kalau kalian juga memperhitungkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan kalian. Dan juga pastinya jangan ragu-ragu atau jangan malu-malu lah untuk kerja part-time gitu, karena kerja part-time itu ternyata di sana juga lumayan banget untuk pendapatannya, bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan hidup juga, walaupun mungkin nggak banyak nanti, tapi kan menolong lah dari menutupi juga kebutuhan kalian untuk makan. Kalian mau umpama hangout sama temen, makan di restoran agak mahal, jadi kalian juga bisa ambil dari tabungan atau saving kalian dari kerja part-time itu. Oke, thank you banget nih sudah mau sharing tentang biaya bulanan dan kegiatan harian sebagai international student di sini. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman sih. Tapi sebelum itu kita mau senggol Cik Devina nih. Cik Devina ini yang tadi kakak yang ada di video itu dan juga merupakan salah satu senior counselor di Sydney. Di kantor kita Superstar Sydney. Cik Devina sudah bergabung. Halo Cik ya. Halo, Gimana Cik Dev kabarnya?
Ini sama nih kayak Miranda ya. Ini karena kita barusan masuk ke winter atau musim dingin, jadi sama-sama kedinginan di sini. Tapi puji Tuhan sehat. Senang banget hari ini bisa menyapa teman-teman juga yang join di Zoom event kita. Nah, buat teman-teman yang udah pernah ikut Super Tour nih pasti udah nggak asing lagi sama Cidev, pasti udah kenal sama Cidevina juga ya. Nah, Ci, tadi kita asik banget nih ngobrolin mengenai biaya hidup di Sydney sama Miranda. Ternyata dari yang Miranda sharingkan itu biaya hidup di Sydney itu nggak terlalu mahal juga loh, Ci. Nah, aku mau tanya beberapa pertanyaan nih ke Cidevina. Mengenai akomodasi terlebih dahulu sih, Ci, karena kan memang student Indonesia kan kalau ke sana kan salah satu yang dibutuhkan juga akomodasinya. Nah, tadi Miranda juga ada sempat sharing mengenai akomodasi yang ngekos dan yang apartemen share room itu. Kalau dari Cidevina nih, ada saran nggak sih untuk international student memilih akomodasi gitu? Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya sih setuju banget sama Miranda ya. Jadi memang tergantung budget masing-masing dan tergantung lifestyle-nya masing-masing student balik lagi. Tapi kalau misalnya international student yang datang ke Sydney dan kebetulan nih nggak punya saudara atau nggak punya keluarga atau nggak punya kenalan di sini waktu datang, disarankan untuk ngekos aja. Atau misalnya ke student accommodation yang harganya kurang lebih seperti kata Miranda 300 per minggu. Nah, nanti kira-kira kalau udah 4 bulan atau 5 bulan itu kan kurang lebih udah tahu kira-kira kalau misalnya saya sekolahnya di sini atau saya kuliahnya di sini, enakan tuh saya tinggalnya di mana sih, atau misalnya mau tinggal yang agak jauh bisa naik transport apakah enak untuk naik bus atau naik train dari tempat tinggal saya ke kampus gitu. Nah, juga kalau sudah 4-5 bulan itu kan udah punya teman ya, Lin ya. Jadi bisa juga terus dari yang ngekos yang 300 per minggu lalu ganti ke sharing apartemen bersama teman-teman. Itu juga bisa jadi option kayak gitu sih kalau menurut saya. Cuma kalau di sini itu di Sydney itu tuh ada Facebook group namanya tuh The Rocks. Nah, di situ tuh banyak sekali orang-orang yang ngepost untuk saya lagi cari ini nih roommate, saya lagi cari orang yang bisa sharing apartemen gitu kan. Itu semuanya komunitas orang Indonesia ya. Jadi kalau join grup itu terus lihat-lihat di situ itu bisa dapet info gitu tiap hari. Ternyata lagi ada yang cari roommate nih di city di dekatnya kampus, yang di dekat kampus saya gitu. Terus nanti bisa janjian gitu ngechat di Facebook, boleh nggak saya mau lihat tempatnya kayak gitu. Jadi oke banget sih menurut saya, maksudnya bisa ganti gitu dari ngekos terus ganti ke sharing gitu. Oke, jadi tergantung kembali lagi ke semuanya, ke kebutuhan anaknya dan keinginan anaknya juga ya, Ci. Karena kalau memang mau ngekos juga ada opsinya, ada yang dari harga murah sampai mahal juga dengan fasilitasnya juga lah ya, Ci. Lalu juga teman-teman kalau udah mungkin ada relasi atau kuliahnya sama kakaknya atau sama sepupunya mungkin, atau ada teman-teman juga di sini yang mau share apartemen juga bisa banget. Bener banget, Len. Ci, lalu aku mau tanya nih, tadi kan kita juga sempat bahas tempat belanja sama restoran. Lalu tadi juga Cidevina sama Miranda sama Kak Priscil juga nunjukin kita nih belanja-belanja di Pules dan Pedis. Nah, Cidev ada nggak nih tempat-tempat belanja dan restoran yang terjangkau dan juga enak lainnya? Kalau untuk tempat belanja, saya mirip banget sama Miranda ya. Jadi saya nggak pernah cuma belanja di satu toko. Selalu belanja di beberapa toko, tergantung dari barang apa sih yang mau dibeli gitu ya. Kalau misalnya mau beli buah-buahan, yang barang-barang yang fresh produce gitu ya, buah, sayur, daging gitu, kita akan pergi ke tempat yang seperti market kayak gitu, yang kayak seperti Pedis Market gitu, karena harganya terjangkau,
Terus biasanya ya gitu penjualnya suka kayak kasih deal gitu ya, oke beli 3 kantong sayur harganya $5 gitu. Cuma harus pintar-pintar saling bandingin aja, puter-puter kalau kata Miranda tadi kan. Nah terus kalau misalnya kita mau beli barang-barang yang bisa di stok nih, bukan yang fresh produce ya, misalnya kayak deterjen atau mau beli yang kayak yang bisa di stok tisu, itu kita bisa pergi ke Kohl's, atau sebenarnya di sini juga ada supermarket lain yang seperti Kohl's juga. Nah itulah harus pintar-pintar banding-bandingin, harus rajin-rajin lihat katalog gitu. Minggu ini biasanya setiap hari Rabu tuh ada promosi baru. Ada dealnya itu yang misalnya hari Rabu minggu depan itu tuh akan ada deterjen setengah harga. Nah nanti kalau udah ngecek-ngecek gitu, biasanya katalognya tuh keluar sebelum hari Rabu, hari Senin gitu katalognya udah keluar. Nanti kita bisa lihat, ternyata ini deterjennya mau setengah harga nih, saya tunggu deh sampai hari Rabu besok, saya perginya ke Kohl's buat beli deterjen. Terus nanti cek lagi ada barang apa lagi nih yang diskon, kayak gitu. Kadang-kadang barang-barang lain seperti kayak misalnya susu gitu juga bisa diskon. Jadi pinter-pinter aja deh, rajin-rajin lihat katalog. Nah tapi kalau untuk restoran, selain yang Oiden gitu, ada banyak juga sih restoran-restoran lain di daerah City yang harganya kurang lebih sangat sama kayak Oiden, jadi sangat bersahabat buat student ya. Di sebelahnya Oiden persis itu juga ada restoran yang harganya tuh kurang lebih sama, cuma menunya beda gitu. Lalu bisa juga yang kayak kata Miranda, pergi ke restoran Indonesia yang makanannya tuh pilih-pilih gitu. Ini mau nasi dengan 2 lauk, itu misalnya harganya $9, atau nasi dengan 3 lauk jadi $11 misalnya. Kalau mau lebih murah lagi, tunggu sampai jam 3 sore. Nanti itu biasanya kalau restoran-restoran yang makanannya dia udah siap saji, yang tinggal pilih-pilih, makanannya kan udah matang, dia udah masak semuanya kan. Jadi kita pas jam 3 sore itu mereka kan udah mau tutup juga. Mereka bakal obrol-obrolin gitu, harganya jadi lebih murah. Biasanya satu kotak itu harganya bisa cuma $5 atau $4 gitu. Nah ya udah, kalau misalnya mau tungguin aja di situ, terus nanti beli gitu kan, terus nanti buat makan malam gitu. Jadi ini yang penting sih ya Ji, rajin-rajin lihat katalog, cek katalog. Gak dari satu market aja, tapi lebih baik kalau dari beberapa market. Jadi kalian juga ada perbandingan nih, jadi yang lebih murah yang mana gitu. Lalu untuk makanan murah pun juga di sana bervariasi banget ya Ci. Nggak cuman kayak yang tadi Miranda sebutin, nggak Japanese, terus kayak Asian gitu, tapi ada juga pilihan lainnya lagi yang lebih menarik juga dengan harga yang cukup terjangkau. Nah teman-teman nih, kalau mungkin akhir bulannya sudah mepet nih duitnya juga, nah bisa juga menggunakan option yang terakhir yang nungguin itu ya Ci, nungguin diobral nungguin sampai diobral, atau mungkin teman-teman selesai kuliah jam 3, jam 4, jam 5, nah boleh nih mampir sekalian beli 2 pack, 3 pack gitu kan, bisa dipanasin untuk besoknya juga. Lumayan sih Ci karena tips-tips ini tips-tips survival ini kayak memang benar-benar harus dibutuhkan sih untuk teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri gitu. Nah Cidev, tadi kan aku sempat tanya-tanya Miranda juga nih mengenai lebih cukup murah mana sih antara beli makanan di luar atau masak sendiri. Nah kalau menurut Cidev nih, lebih affordable mana antara beli dan masak, dan kira-kira student itu bisa hemat sampai seberapa sih kalau masak sendiri itu? Nah, kalau saya ini sebenarnya mix gitu ya, kalau antara masak dan beli. Jadi biasanya kalau weekdays, hari Senin sampai Jumat, saya lebih prefer untuk masak. Karena saya satu rumah berempat kan, jadi kalau masak sekalian agak banyak gitu. Nah, tapi kalau weekend, kita juga mau ya, maksudnya nggak masak gitu. Lalu, apalagi kalau kita kan di Instagram follow-follow restoran-restoran, atau follow-follow food blogger gitu kan, jadi tahu kan, oh ini restoran ini, atau makanan ini lagi hits nih gitu. Kan jadinya waktu weekend juga pengen coba ya, sekarang kita kan jalan-jalan gitu kalau weekend. Jadi kalau saya
weekday Senin sampai Jumat saya prefer masak, tapi kalau weekend saya lebih prefer untuk ya udah kita beli makanan di luar aja, sekalian coba-coba makanan-makanan baru gitu ya. Kalau untuk international student, saya menyarankan mix juga bagus sih. Kalau misalnya keluar makan terus gitu kan jadi boros gitu ya. Lagian kan nggak selalu ketika kita tuh beli makan keluar itu sebersih kalau kita masak sendiri gitu. Nah, boleh banget nih kalau misalnya kita itu sharing apartemen dan yang orang yang kita sharing apartemen itu kita kenal, entah itu saudara kita atau misalnya teman kita di kampus gitu. Boleh banget kita misalnya kayak ganti-gantian untuk masak buat bersama-sama gitu. Nah, jadi student superstar banyak tuh yang kayak gitu. Jadi misalnya satu apartemen bertiga atau berempat gitu. Ya udah hari ini misalnya yang masak Miranda, lalu besok yang masak Prisil, lalu lusanya yang masak saya gitu. Jadi maksudnya bisa juga ganti-gantian gitu. Nanti uang bisa juga diatur satu orang kumpulin, ya udah kita patungan ya buat belanja masak itu satu bulan tuh satu orangnya itu harus kasih misalnya $20. Itu misalnya 4 orang kan udah $80. Lumayan kan gitu. Jadi menurut saya bisa banget sih maksudnya diatur gitu. Karena kalau kita ganti-gantian masak juga kan nggak bosen dan nggak capek sendiri gitu. Bener nggak sih? Karena kadang international student tuh bilangnya, aduh saya males deh masak karena capek. Tapi kalau masaknya sekaligus langsung banyak, bosan makannya terus gitu kan, berapa hari makan yang sama terus, pengennya kan ganti-ganti gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu tips juga. Ya itu oke banget sih Ci. Jadi kan kalau tinggalnya share apartemen kan juga banyak juga orangnya, juga bisa kayak patungan itu tadi bener banget sih Ci. Jadi kayak pertama menghemat juga, lebih menghemat, dan juga teman-teman nggak bosen juga makan itu terus juga. Lalu juga bisa juga menghemat lebih lah sih dari bahan makanannya. Kan Miranda juga ada sempat mention tadi buat buah sayur, ternyata kan cuman harganya kurang lebih ya $3 lah. Nah itu kalau udah dibagi 3 orang aja udah $1 udah dapat makanan. Saya yakin juga makanannya sayurnya pasti berlimpah juga. Siapa yang mau ngabisin segitu banyaknya juga kan. Jadi enak banget nih buat teman-teman. Jadi salah satu opsi kalau teman-teman mau share apartemen sama beberapa orang kan bisa masak nasi, lalu bikin sayur, bikin lauk, lalu makan rame-rame juga enak. Kayak udah berasa di rumah sih ya Ci. Kan juga berkumpul gitu loh, nggak makan yang sendiri, apa-apa sendiri. Kalau iya, benar. Kalau share room kan juga bisa makan rame-rame sama 2 orang, 3 orang. Jadi lebih kerasa lah hangatnya gitu. Jadi nggak terlalu istilahnya nggak terlalu homesick juga, nggak terlalu kangen papa mama yang kalau kalian di rumah biasanya makan sama-sama gitu. Oke, nah Ci, untuk tempat hiburan sendiri nih buat teman-teman Indonesian student yang mungkin di sana nanti aku pengen ke tempat hiburan tapi pasti mahal gitu tuh, ada nggak sih Ci tempat hiburan yang bisa dikunjungi yang student bisa masuk tanpa bayar atau mungkin bayar tapi diskon lah Ci, atau murah gitu? Wah, sebenarnya kalau ngomongin tempat hiburan atau tempat kayak misalnya tourism tourism place gitu ya yang gratis nggak bayar, itu saya ngomong mungkin bisa panjang banget karena di sini itu banyak banget menurut saya. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman ya sebagai international student datang ke sini gitu ya, misalnya terus tiap Sabtu nih mau pergi ke satu tempat, mungkin setahun aja nggak habis loh. Maksudnya tiap hari Sabtu misalnya ada 52 kan Sabtunya gitu dalam setahun, itu nggak habis menurut saya karena bener-bener banyak banget free activity dan free tempat yang bisa kita tuh kunjungin di Sydney gitu. Misalnya nih balik lagi ya, student beda-beda, tergantung masing-masing minatnya dan sukanya tuh ngapain gitu. Kalau student yang suka art, suka history, di Sydney tuh banyak sekali museum-museum yang besar-besar, bagus-bagus dan pastinya gratis gitu. Dan kalau suka
art gitu kan, kadang masuk ke museum, lihat lukisan-lukisan atau lihat karya seni gitu, kan lihatnya kan nggak cuma lewat gitu kan, dilihat-lihatin lagi gitu, jadi bisa beberapa jam untuk di museum gitu kan. Lalu kalau suka foto-foto, suka sightseeing, bisa ke Opera House, bisa ke Harbour Bridge, itu kan basically kan outdoor gitu ya. Dan maksudnya siapa aja tuh basically bebas mau foto mau apa gitu. Dan maksudnya cantik banget pastinya gitu kan ya. Terus di sini juga kalau misalnya suka surfing, suka main di pantai juga banyak banget dan pastinya bersih dan pastinya gratis juga. Kalau suka olahraga yang kayak misalnya hiking, suka trekking atau misalnya suka sepeda gitu ya kan, kayak di Indo kan sekarang sepeda lagi keren juga ya. Itu banyak banget trek-trek yang disediain gitu khusus gitu. Jadi maksudnya misalnya kayak di pinggir-pinggir pantai gitu banyak kayak trek buat orang tuh kalau mau olahraga jogging gitu atau misalnya mau hiking tuh juga kadang suka ada trek-treknya khusus. Jadi sangat nyaman banget. Di sini juga banyak kayak taman-taman atau park gitu yang menyediakan kayak tempat buat orang main skateboard. Di Jakarta tahu saya juga ada kan kayak gitu kan. Itu juga gratis gitu, nggak usah bayar gitu sih. Jadi kalau menurut saya sih banyak banget yang optionnya gitu, banyak activity dan banyak tempat-tempat yang bisa dilakukan dan menarik banget buat international student dan pastinya gratis gitu. Jadi buat teman-teman nggak perlu bingung lagi sih, aduh aku ntar suka olahraga tapi harus bayar ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ternyata kegiatan outbound indoor juga bisa dilakukan kok secara gratis juga, secara cukup murah lah, dibilang cukup murah juga ya Ci, buat teman-teman yang suka. Mungkin tadi juga kalau teman-teman suka baca kayak Kak Miranda, boleh nih mengunjungi perpustakaan kota atau kampus. Lalu untuk teman-teman yang suka art, galeri dan lain sebagainya juga bisa pergi ke museum gitu. Karena nggak memakan banyak uang juga sih ya Ji, karena kan paling cukup naik tram aja, naik bis aja dari tempat tinggal ke tempat lokasinya. Oke, thank you banyak Ci Dev untuk sharing informasinya. Ditunggu ya Ci untuk terus selanjutnya kita jalan-jalan ke tempat-tempat gratis juga. Sip. Oke. Nah, ini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin Ci Dev sama Miranda boleh bantu Kakak jawab ya nanti. Oke, ini Kakak bacain yang pertama ya dari Priscilia Fioni. Nah, mungkin kawan-kawan pada pengen tahu kalau makanan halal di Sydney mudah nggak didapetinya. Mungkin dari Kak Miranda dulu ya. Untuk teman-teman nih yang agamanya Muslim, Mir. Nah, untuk makanan halal di Sydney itu mudah nggak sih didapetinya? Makanan halal ya? Enggak sih Kak, banyak banget di sini kayak makanan yang logo halal gitu. Makanan Thailand pakai logo halal, makanan Cina pakai logo halal, di sini banyak banget. Asal mau nyari dan tahu di mananya gitu loh. Makanya kalau di sini aku sering banget jalan-jalan, kayak jalan doang, walaupun nggak punya duit ya udah jalan aja, cari-cari tempat seru-seru gitu. Dan juga kalau jalan-jalan pun vibes-nya juga udah enak ya Mir ya. Iya. Oke. Nah, kalau makanan halal di Sydney sendiri gitu Mir, kira-kira perkiraan harganya gitu berapa sampai Sama aja Kak, nggak ada bedanya, halal enggaknya tuh sama aja semuanya, harganya nggak dibedain. Wah, berarti ya untuk teman-teman nih yang mau cari makanan halal ataupun non halal ternyata nggak perlu takut lagi untuk biayanya. Oh, mungkin yang halal lebih mahal nih, bla 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 atau gimana. Nah, ternyata harganya sama aja. Lalu pertanyaan kedua dari Intan Purnama S. Mau tanya nih, di sana untuk tempat tinggal bagi yang tidak memiliki keluarga, apa ada tempat tinggal yang terjangkau atau kampus dapat menyediakan tempat tinggal hingga kita lulus? Mungkin boleh dibantu jawab oleh Citina ya. Boleh. Halo Intan, saya mau bantu jawab untuk pertanyaannya. Nah, ini kalau seperti yang tadi saya dan Miranda udah sempat sharing, kalau misalnya untuk international student yang kebetulan banget nih nggak punya keluarga di sini, jadi boleh banget untuk siapin budget
mungkin untuk 5-6 bulan pertama itu tinggal di kos-kosan seperti yang kayak kata Miranda, karena kalau di kos-kosan ini kan ada kos atau ada landlordnya gitu ya yang tinggal di situ juga, yang punya rumah, yang dia akan membantu kamu untuk settle, untuk kamu tuh tahu kalau mau pergi ke kampus tuh mau naik apa atau jalannya tuh kemana gitu. Terus kadang kebanyakan juga menyediakan makan gitu, at least makan pagi dan makan malam tuh disediain, karena biasanya landlordnya tahu kalau siang tuh international student biasanya tuh nggak ada di rumah gitu, pasti kuliah atau kerja gitu kan. Jadi boleh banget walaupun agak sedikit lebih mahal, menyiapkan budget itu lebih banyak untuk 6 bulan pertama. Bisa juga tinggal di kampus kalau kampusnya memang menyediakan atau punya akomodasi in campus accommodation kita ngomongnya. Tapi nggak semua kampus seperti itu. Jadi kalau kampusnya nggak punya in-campus accommodation, ngekos itu bisa jadi option. Dalam 6 bulan pertama ya cari-cari teman aja di kampus gitu kan. Nanti kalau misalnya setelah 6 bulan mau pindah supaya harga sewanya itu akomodasi lebih murah per minggunya, itu sharing apartemen itu bisa dijadikan pilihan. Jadi buat Intan sendiri kalau mau kuliah ke luar negeri udah jangan bingung mengenai akomodasi ya. Jadi kamu boleh pertama nih nyoba dulu untuk ngekos, atau kalau kamu umpama masih ragu nih kalau ngekos, nah kalau kamu kuliah di salah satu kampus yang adain kampus akomodasinya, boleh coba tinggal di sana, karena untuk penyesuaian juga ya Ci ya. Karena kan setiap anak-anak kan beda nih untuk beradaptasinya gitu. Jadi tergantung kenyamanan kamu aja sih. Nah, kalau kamu mau tanya akomodasi lebih lanjut, kamu boleh menghubungi kakak-kakak konselor setelah acara ini selesai. Oke. Next question dari Lixi Stella. Apakah disarankan memiliki asuransi kesehatan internasional? Ini aku coba jawab sedikit ya Ci, nanti Ci Devina juga boleh coba jabarkan lebih. Nah, asuransi kesehatan internasional ini wajib banget ya teman-teman, karena asuransi kesehatan yang teman-teman punya di sini itu udah hitungannya udah nggak berlaku lagi di luar negeri. Jadi teman-teman memang harus membuat asuransi kesehatan internasional baru lagi. Nah, asuransi kesehatan internasional ini yang kita bisa bilang itu OSHC gitu teman-teman. Nah, OSHC sendiri ini bisa teman-teman beli itu pada saat apply, jadi pembayaran di kampusnya, jadi sekaligus kehitung biaya di kampusnya, atau teman-teman bisa beli OSHC di luar kampusnya. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut, nanti boleh konsultasi bersama kakak-kakak konselor setelah acara ini selesai juga. Mungkin dari C Devina ada yang mau ditambahkan mengenai OSHC Ci? Sebenarnya setuju banget sama Lindy, tapi saya cuma tambahin dikit aja. Ini benar-benar penting ya. Jadi maksudnya OSHC atau Overseas Student Health Cover ini sangat penting buat setiap international student dan wajib punya. Karena kita kan nggak tahu ya, maksudnya di sini tuh kadang kita juga bisa sakit juga. Dan kalau kita di sini sakit, nggak semua dari kita itu punya keluarga di sini. Jadi at least kalau misalnya kita tuh punya insurance, punya asuransi yang memadai, at least itu kan cover untuk kita ke dokter, cover untuk ambulans gitu. Kalau misalnya harus pakai ambulans ya, itu jadi paling nggak tuh kita tenang, karena kita nggak harus keluar uang banyak banget untuk biaya kesehatan gitu, karena kan sudah di cover. Walaupun mungkin nggak sampai 100% itu, tapi kan maksudnya sebagian besar sudah tercover oleh asuransi gitu. Thank you Ci. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Sulistianingsih. Kak mau tanya dong, kalau di sana kita dapat kartu asuransi juga dari pihak sekolahnya, terus gimana biar biayanya lebih hemat? Nah, ini yang tadi mengenai OSHC itu mau dari pihak sekolah atau di luar pihak sekolah itu kita memang harus beli ya teman-teman. Jadi nanti ada harga tertentu yang teman-teman harus bayar. Nah, teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut bisa konsultasi sama kakak konselor setelah acara ini selesai. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir. Setelah ini kita akan ada kuis berhadiah, tapi mohon maaf sekali Miranda sama Cidev gak boleh ikut
Kuis berani. Padahal kita mau jawab ya, Mir. Iya. Tolong ya tangannya dijauhkan dari chat box biar nggak ikut ngejawab. Karena kita ada hadiah yang menarik juga pastinya. Nah, Kakak sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan hari ini. Teman-teman yang tadi dengar pasti udah nggak sabar cepet-cepet pengen jawab. Jadi kita mulai aja. Oke. Pertanyaan pertama ya, mungkin nggak lama-lama banget ya. Sebutkan sponsor kita pada event hari ini. Nah, kita tadi ada sponsor nih teman-teman yang nge-support. Nah, siapa yang nge-support kita pada acara hari ini? Waduh, pada cepet-cepet jawab nih. Oke. Ini dari Kak Miranda nih, boleh nih dibantu pilih mana pemenangnya? Siapa ya? Itu tuh ada. Ini yang jawabannya harus yang benar ya, spellingnya juga yang benar mungkin ya, biar agak kompetitif. Aduh, trauma aja deh Kak. Ngebingungin. Oke, ini Kakak pilih ini ya, sesuai spelling dan pengejaan yang benar. Mungkin Kakak bacainnya nanti aja ya. Jadi pemenangnya nanti Kakak langsung umumin akhir-akhir. Jadi biar langsung Kakak bacain pertanyaan, lalu nanti pemenangnya biar mereka deg-degan mungkin ya. Ini aku menang enggak? Gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini teman-teman boleh jawab sih, boleh mute, unmute, lalu boleh langsung jawab. Jadi boleh raise hand atau tulis saya Kak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman siapa yang cepat tulis saya di kolom chat, nanti Kakak langsung lempar ke kalian. Pertanyaan kedua nih teman-teman. Sebutkan kartu yang dipakai saat naik transportasi yang digunakan Kak Miranda tadi. Ayo apa yo? Nah, mungkin yang Jocelyn aja ya, Mir. Oke, Jocelyn boleh unmute dan jawab. Oke, Jocelyn udah ngechat mungkin ya. Oke, Kakak lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, sebutkan kartu internet yang dipakai Kak Miranda. Yang tadi Kak Miranda ada mention juga disarankan oleh Superstar. Ayo, apa tadi teman-teman? Kartu internet ya teman-teman, kartu internet. Vodafone. Siapa itu yang tadi jawab? Senal. Oke, Kakak lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, sebutkan tempat belanja yang dikunjungi sama Kak Miranda, dan Kak Devina tadi yang ada di video. Tadi ada 2 ya teman-teman, disebutkan semuanya. Dua-duanya disebutkan ya tempat belanja. Tempat belanja ya teman-teman. Jangan salah sama tempat makan. Tempat belanjanya ada 2, apa market sama apa market gitu. Ayo teman-teman yang mau ngomong langsung boleh, bisa di-unmute atau tulis di kolom chat juga gak apa-apa. Ayo. Yang lengkap ya. Iya, yang lengkap ya. Jadi satu orang harus jawab 2, nggak boleh satu-satu gitu. Oke, ini sudah ada juga yang jawab. Oke, Kakak lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini kalau teman-teman ingat ya, tadi berapa harga paket data internet per bulan yang dipakai Kak Miranda? Waduh, udah ada yang jawabnya lengkap banget nih. Oke. Nah, oke teman-teman, itu tadi pertanyaan terakhir. Langsung Kakak sebutkan pemenangnya sore hari ini. Nanti teman-teman yang menang boleh langsung menghubungi kakak konselor setelah acara ini selesai. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi ada dari Intan Purnama. Selamat Intan, kamu menang.
Lalu ada Jocelyn Limgo, selamat Jocelyn. Dan juga ada Zainal Abidin. Lalu yang pertanyaan keempat ada Daniel M. Dan yang terakhir ada Adisti. Selamat untuk pemenang-pemenang kuis berhadiah sore hari ini. Teman-teman jangan lupa menghubungi para konselor Superstar Education untuk konfirmasi hadiahnya ya. Oke, teman-teman. Itu tadi merupakan rangkaian acara Super Tour pada sore hari ini mengenai jalan-jalan ke luar negeri, terutama di Sydney, dan juga informasi-informasi tempat-tempat belanja juga, lalu tempat-tempat makan murah. Nah, teman-teman sudah pada siap nggak nih untuk menempuh studi di luar negeri? Pastinya setelah mendengar perbincangan ini, teman-teman udah punya pandangan ya untuk mengenai biaya hidup dan juga kehidupan di sana itu seperti apa. Nah, kakak mau berterima kasih buat pembicara kita hari ini, Kak Miranda dan juga CDF yang sudah memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang mau melanjutkan kuliah ke luar negeri, terutama Australia. Dan juga ini kakak mau share screen mengenai link feedback. Jadi teman-teman boleh isi untuk feedback acara hari ini. Boleh dibantu share screen-nya, Kak. Nah, teman-teman boleh nih kalau ada yang mau dibahas untuk next Super Tour atau Super Talk, teman-teman boleh tulis di sana mengenai mungkin aku mau lihat nih tempat-tempat hiburan gratis yang tadi Devina mention tuh. Aku mau tahu biaya hidup di Melbourne nih Kak, atau mau jalan-jalan ke kampus mana gitu, atau kita mau bahas jurusan tertentu nih Kak di Super Talk bla bla bla. Jadi teman-teman boleh kasih feedback di link tersebut. Jadi teman-teman boleh scan atau masuk ke website yang sudah tertera di layar HP teman-teman. Kakak kasih waktu 1 menitan mungkin ya. Mungkin bentar lagi setelah teman-teman isi, kita bisa lanjut ke sosial media. Nah, Superstar punya sosial media nih teman-teman. Jangan lupa untuk di-follow ya. Nah, buat teman-teman biar nggak ketinggalan acara-acara seru kita dan juga informasi-informasi yang kita sering bagikan juga di sosial media. Lalu teman-teman yang mungkin tadinya ajak teman atau orang tuanya mau lihat juga tapi berhalangan hadir. Nah, teman-teman kita ada YouTube nih. Nah, teman-teman boleh nonton ulang atau mengakses ulang video-video dari Super Tour dan informasi-informasi mengenai kuliah luar negeri di YouTube kami. Oke, teman-teman. Berikut acara Super Tour pada sore hari ini, Kakak Lindi mewakili teman-teman Superstar Education pamit undur diri dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Thank you semuanya.